Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dari kasus hilangnya seorang siswi dan nanti kita akan lanjutkan untuk Anda. Ini kami ajak Anda update terkini dari Mercy Indonesia yang akan menyampaikan informasi terkini di Gaza, Palestina berikut ini. Kalau memang Israel memberikan akses ke sana. Ini sama-sama kita ketahui ada di Instagram kami. Dan apa yang terjadi sekarang? Itu sekitar 2 minggu yang lalu sampai dengan hari ini, Israel menempatkan pasukannya, tempat berlindung dan markasnya itu di rumah sakit Indonesia yang dulu tanggal 6 mereka menuduh bahwa di situ ada markas Hamas dan ada orang Hamas di situ. Nah, sekarang mereka melakukan penempatan pasukan di situ sebagai perisai dari serangan Hamas. Nah, untuk sama-sama kita ketahui bahwa Israel gagal dalam menaklukkan utara. Kita nggak ngomong selatan, nggak ngomong tengah, atau nggak ngomong keseluruhan Gaza. Tapi mereka gagal untuk menaklukkan pejuang-pejuang Palestina di utara. Jadi di utara tidak ada tempat yang aman bagi Israel untuk bersembunyi, untuk berlindung, dan untuk menjadi sebuah bagian akomodasi mereka. Jadi mereka menggunakan rumah sakit Indonesia sebagai perisai. Dan harapan mereka itu adalah bahwa Hamas akan ragu atau tidak mungkin menyerang dengan senjata-senjata berat ke tempat perlindungan Israel di rumah sakit Indonesia. Jadi hari ini Israel menjadikan rumah sakit Indonesia ini sebagai perisai buat mereka. Ya, perisai buat mereka. Nah, oleh sebab itu kita Mercy ini mengecam cara-cara yang kotor yang dilakukan oleh Israel dengan menjadikan rumah sakit Indonesia sebagai markas, sebagai benteng, dan dilakukan untuk menyerang para pejuang-pejuang Palestina yang ada di utara. Nah, oleh sebab itu kita minta kepada Israel agar kembali dengan aturan-aturan humaniter, aturan-aturan hukum konvensional, menjadikan rumah sakit ini adalah tempat yang netral, tempat di mana tidak ada nol pertempuran di situ, tidak dijadikan palagan pertempuran di situ. Nah, oleh sebab itu kita sangat marah, ya, mungkin rakyat Indonesia sangat marah. Israel menjadikan RSI ini sebagai perisai. Nah, kita minta juga kepada WHO untuk bisa mengirimkan tim mereka itu untuk bisa menginvestigasi sehingga ini tidak menjadi hal-hal yang presiden buruk bagi warga Gaza. Kita bisa bayangkan ya, bagaimana misalnya pejuang-pejuang Palestina mau merudal pasukan Israel itu di rumah sakit di Indonesia. Ini satu hal yang berat buat mereka, tidak mungkin mereka lakukan. Nah, ini kita tidak mau menjadikan rumah sakit ini sebagai tempat di mana fungsi-fungsi kesehatannya terganggu. Nah, ini kita kecam. Dan kemudian kita melihat bahwa ada upaya-upaya dari Israel untuk melakukan secara sistematis dengan merusak beberapa rumah sakit yang lain. Jadi upaya-upaya Israel ini yang merusak rumah sakit Yaman, misalnya rumah sakit Auda, rumah sakit Kamal Adwan, 3 rumah sakit ini udah hampir ke titik nol. Dengan tujuan adalah utaranya harus kosong. Dan bisa jadi ke depan 3 rumah sakit ini akan dijadikan juga perisai atau menjadikan markas IDF untuk di utara. Nah, ini yang kita coba memberitahukan kepada publik, kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa rakyat harus tahu bahwa sekarang rumah sakit kita ini dari rumah sakit Indonesia dalam kondisi yang sangat menyedihkan, yang sangat memilukan dan sangat melukai. Nah, demikianlah kira-kira press conference kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi catatan buat semua, terutama pada WHO khususnya ya, untuk bisa memberikan tim investigasi untuk melakukan langkah-langkah yang cepat sehingga kita mengharapkan fungsi-fungsi rumah sakit yang ada di utara ini bisa berfungsi dengan baik, terutama rumah sakit Indonesia, karena rumah sakit Indonesia ini adalah rumah sakit yang sangat dibutuhkan hari ini khususnya di Gaza Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.